Oke guys, balik lagi bareng gue Demi di channel Karamel Popcorn, channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi. Cuy, mantap nih ya. Karena kalau bukan film Asia, bukan Karamel Popcorn. Kalau bukan cewek Asia seksi cangkul mencangkul kebakaran di sawah, nih juga bukan Karamel Popcorn namanya ya. Buat kalian yang penasaran pengen tahu gimana caranya pembuatan boneka Jepang yang sekali lagi nih. Ini adalah film yang pas nih buat kalian-kalian pecinta film Jepang cangkul mencangkul di tebing jurang nih kita kasih ya. Film Jepang yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang bergenre drama romance yang berjudul Romance Doll, rilis pada tanggal 24 Januari 2020 nih, lumayan baru filmnya ya. Berdurasi tayang 2 jam 3 menit, disutradarai oleh Tanada Yuki dan dibintangi oleh Aoyu Takahashi dan Toko Miura. Mantap nih, ada toko ya, jualan kapan nih? Berkisah tentang seorang pria mahasiswa lulusan kuliah jurusan seni memahat yang bekerja di sebuah tempat pembuatan boneka yang ditinggal wafat istrinya karena sebuah penyakit. Akan tetapi sang istri malah meminta suaminya untuk membuat boneka persis seperti dirinya sendiri yang bertujuan untuk menemani sang suami tercinta. Penasaran gimana alur cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian, langsung aja dah kita gas ke pembahasannya cuy. Watashi wa namai wa Demi desu ka. Hai, yos, ikuso, skui dah. Woi, apa nih ngomong? Woi, skui dah. Film diawali scene yang menampilkan, aduh nih belum apa-apa ya, sepasang suami istri yang baru saja selesai cangkul mencangkul di ladang menggunakan perahu karet. Lalu sang suami bercerita kalau istrinya sebenarnya sudah meninggal. Dan setelah itu scene berpindah menceritakan saat 10 tahun yang lalu menampilkan seorang pria yang sedang mencari alamat sebuah pabrik yang ingin didatanginya. Pria ini bernama Tetsu Kitamura. Tetsu adalah seorang mahasiswa lulusan Universitas Seni Memahat yang datang dari Amerika. Ia diceritakan diminta salah satu kenalannya yang bernama Kato untuk mendatangi pabrik itu. Saat Tetsu sedang memeriksa keadaan di dalam pabrik, ada seorang wanita paruh baya menghampirinya dan bertanya ada keperluan apa. Wanita ini bernama Ibu Maria Tashiro. Bu Tashiro diceritakan ia adalah salah satu pekerja yang bekerja di pabrik itu. Lalu saat Tetsu memberitahukan kalau ia adalah orang yang diminta Kato kenalannya datang, Bu Tashiro pun langsung mengajak Tetsu masuk ke dalam pabrik dan memperlihatkan isi ruangan yang ada di dalam pabrik itu. Yang dimana tempat itu ternyata adalah sebuah pabrik pembuatan boneka yang dinamakan boneka cinta, atau sebuah boneka yang dibuat bertujuan untuk menemani para pria-pria yang kesepian nih. Saat Tetsu sibuk melihat keadaan sekitar, Bu Tashiro pun menghampiri seorang pria yang juga paruh baya yang sedang terlihat tidur di sofa. Pria ini bernama Pak Kinji Aikawa. Pak Aikawa adalah seorang perancang boneka cinta yang diceritakan kalau ia adalah satu-satunya perancang yang bekerja di pabrik itu. Saat Pak Aikawa mengetahui kehadiran Tetsu, ia pun langsung bangun menjelaskan dan menunjukkan kepada Tetsu tentang semua boneka yang sudah berhasil ia buat. Pak Aikawa berkata kalau sebelum ia pensiun, ia sangat ingin membuat sebuah boneka yang terlihat sempurna dengan hasil mendekati persis seperti manusia, tetapi Pak Aikawa masih belum bisa mewujudkannya. Maka dari itulah ia meminta Tetsu datang dan membantunya kalau Tetsu mau dan menyetujuinya. Tetsu berkata di dalam hati kalau ia sebenarnya sama sekali tidak ada keinginan untuk membangkitkan pabrik yang sudah usang itu. Akan tetapi karena Tetsu sangat membutuhkan uang, Tetsu pun mengiyakannya dan menyetujui untuk bekerja di pabrik itu. Yang dimana Pak Aikawa dan Bu Tashiro sangat senang mendengarnya. Lalu pada keesokan harinya, Tetsu pun langsung menunjukkan keahliannya dan membuat sebuah boneka yang tentu saja lebih bagus dari buatan Pak Aikawa. Dan saat boneka itu sudah selesai dibuat, Tetsu, Pak Aikawa, dan Bu Tashiro pun mempresentasikan boneka itu kepada bos pemilik pabrik untuk dinilai. Bos pemilik pabrik ini bernama Kaoru Kubota.
Bos Kubota adalah seorang mantan polisi yang memutuskan untuk berhenti dari profesinya karena ia ingin membuka usaha boneka cinta dan bekerja sama dengan Pak Aikawa. Saat Bos Kubota memeriksa boneka buatannya Tetsu dan Pak Aikawa pun terlihat optimis dan percaya diri. Tetapi ternyata Bos Kubota bilang kalau boneka itu sangat tidak bagus dikarenakan boneka yang dibuat Tetsu berbentuk tidak realistis. Meskipun ia mempunyai bentuk payudara yang sangat bulat, mantul dan besar, akan tetapi pelanggan pasti merasa tidak puas karena yang diinginkan pelanggan adalah boneka yang realistis dan sangat mendekati kemiripan dengan manusia. Bos Kubota pun meminta Tetsu dan Pak Aikawa untuk membuat ulang boneka sesuai dengan apa yang ia katakan. Lalu scene berpindah menampilkan saat Tetsu dan Pak Aikawa berada di sebuah kedai untuk minum-minum. Mereka berdua pun bertukar pikiran membahas bagaimana caranya agar mereka berdua bisa membuat boneka yang lebih realistis. Singkat cerita, Tetsu pun mendapatkan ide untuk menggunakan model manusia asli. Akan tetapi Tetsu sangat kesulitan menjelaskannya dan merasa bahwa Tetsu tidak punya alasan meminta sang model untuk melakukannya. Lalu Pak Aikawa pun bilang, meskipun sedikit beresiko, bagaimana kalau mereka berdua menyewa model itu bertujuan dan beralasan untuk membuat implan medis. Scene pun langsung berpindah saat Pak Aikawa dan Tetsu menggunakan baju staf medis untuk menyamar. Dan diceritakan kalau mereka berdua sudah mengemasi boneka-boneka yang ada di pabrik itu untuk ditutupi dan disembunyikan. Meskipun baju yang dibeli Pak Aikawa salah, karena baju yang ia beli adalah baju staf medis wanita, Pak Aikawa tetap percaya diri untuk memakainya. Lalu tak berselang lama, terdengar ada seseorang yang memanggil dan bilang permisi dari depan pabrik. Mendengar hal itu, Tetsu pun langsung bergegas berlari menghampiri untuk melihat siapa yang datang. Saat Tetsu membukakan rolling door, yang datang ternyata seorang wanita yang diceritakan kalau ia adalah model bayaran yang disewa Tetsu dan Pak Aikawa. Wanita ini bernama Ozawa Sonoko. Ozawa ya. Sonoko pun langsung memperkenalkan diri kepada Tetsu dan bilang kalau ia adalah model yang diminta. Lalu Tetsu pun langsung mengajak Sonoko masuk dan membawanya ke sebuah ruangan untuk mengganti pakaiannya. Saat Sonoko mengganti pakaiannya, di lantai bawah Tetsu dan Pak Aikawa malah ribut suit untuk menentukan siapa yang akan melakukan dan membuat cetakan dari badannya Sonoko. Aduh nih berdua ini ya. Ketika yang menang suit adalah Pak Aikawa dan selebrasi, Sonoko ternyata malah sudah di bawah dan memberitahukan kalau ia sudah siap. Pembuatan cetakan pun dimulai. Saat cetakan sudah siap dipakai, Pak Aikawa malah bilang kalau ia terlalu gugup dan malah kabur karena Pak Aikawa akhirnya merasa kalau ia sudah terlalu tua untuk hal semacam itu. Dengan perasaan yang gugup, Tetsu pun akhirnya terpaksa harus melakukannya dan membuat cetakan itu. Dan dengan sikap yang sopan, Tetsu pun melakukannya dengan hati-hati dan tidak berani menatap badannya Sonoko. Saat pembuatan cetakan sudah selesai, dengan penasaran Pak Aikawa pun terlihat bergegas datang menghampiri Tetsu dan langsung bertanya apakah Tetsu menyentuhnya. Kalian tahulah ya barang yang dimaksudkan disentuh ya, Gunung Semeru ya. Saat Pak Aikawa mengetahui kalau Tetsu tidak berani menyentuh Gunung Krakatau, Pak Aikawa pun langsung menghampiri Sonoko dan bilang kalau ia ingin meminta izin Sonoko agar Tetsu bisa menyentuh Gunung Bromonya Sonoko, dan beralasan kalau Pak Aikawa dan Tetsu dari dulu ingin membuat implan dan hanya membuat cetakan silikon terbalik, yang dimana itu masih belum cukup untuk melakukannya. Tetsu yang melihat itu pun langsung bergegas menghentikan Pak Aikawa karena ia sangat malu. Akan tetapi ternyata Sonoko malah memperbolehkannya, yang membuat Pak Aikawa dan Tetsu ini sangat kaget. Adegan pegunungan Himalaya pun berlangsung dengan sangat gugup, canggung, akan tetapi sedikit meriah di dalam hati nih, mantap. Nih kita skip aja cuy, terlalu berbahaya ya, danger ya, terlalu danger nih, takut Gunung Krakataunya Sonoko ini meletus ya. Setelah adegan Gunung Teletubbies selesai,
Singkat cerita, Sonoko pun pamit pulang dan saat Tetsu sadar kalau ternyata antingnya Sonoko tertinggal, ia pun langsung mengejar Sonoko untuk mengembalikan anting itu. Dan saat sudah berhasil menyusul Sonoko dan mengembalikan anting itu, Tetsu malah bilang kalau ia jatuh cinta kepada Sonoko. Dan Tetsu juga diceritakan ia memberanikan diri meminta Sonoko untuk menjadi kekasihnya. Mantap juga nih nyalinya ya. Dan lagi-lagi hal yang tak terduga pun terjadi, yang dimana Sonoko juga malah mengiyakannya dan menerima cintanya Tetsu. Tetsu dan Sonoko pun akhirnya berpacaran. Lalu pada suatu hari, Tetsu, Pak Aikawa dan Sonoko terlihat sedang makan-makan di salah satu kedai dekat pabrik boneka tersebut. Diceritakan karena Tetsu tidak ingin membohongi Sonoko, Tetsu pun berniat meminta Pak Aikawa untuk memberitahukan dan menjelaskan tentang pekerjaannya mereka kepada Sonoko. Yang dimana kalau Pak Aikawa dan Tetsu bukanlah seorang staf medis yang ingin membuat implan, akan tetapi mereka adalah seorang perancang boneka cinta yang bekerja di pabrik itu. Saat Tetsu memberikan waktu ke toilet, ternyata Pak Aikawa juga tidak bisa berkata jujur karena takut kalau Sonoko akan merendahkan pekerjaannya Tetsu. Dengan menyimpan rahasia itu, Tetsu pun diceritakan melanjutkan hari-harinya bekerja sebagai seorang perancang boneka cinta. Saat boneka buatan Tetsu dengan menggunakan cetakan badannya Sonoko selesai, bos Kubota pun terkagum dan bilang kalau itu sangat bagus dan langsung menyuruh Tetsu membuat dengan stok yang banyak. Boneka hasil buatannya Tetsu pun ternyata langsung laku keras di pasar, yang membuat Tetsu ini bisa menikahi Sonoko untuk menjadi istrinya. Pernikahan pun berlangsung dan singkat cerita, saat sudah sampai di rumahnya mereka, Tetsu dan Sonoko pun langsung melakukan adegan cangkul-mencangkul sopa kuning hanyut di sungai perahu karet pemadam kebakaran apa segala macam ya. Ini kita skip lagi cuy, mantap nih. Kemajuan pabrik, kelarisan boneka dan cangkul-mencangkul perahu karet Sonoko dan Tetsu pun berlangsung setiap hari selama 4 tahun kemudian cuy, mantap. Sampai pada akhirnya suatu hari diceritakan kalau Pak Aikawa tidak masuk bekerja selama beberapa hari. Dan diceritakan beberapa hari setelah itu, Tetsu malah mendapat kabar buruk kalau Pak Aikawa telah wafat, yang dimana itu membuat Tetsu dan Sonoko sangat terpukul dan bersedih. Tetsu pun memantapkan dirinya dan berniat untuk bekerja lebih keras agar ia bisa memajukan pabrik itu karena ia ingin mewujudkan keinginan Pak Aikawa, yaitu membuat boneka yang ideal dan hampir sempurna menyerupai manusia. Lalu pada suatu hari, ada seseorang pekerja baru yang datang yang bernama Morizumi. Morizumi diterima bos Kubota bekerja di tempat itu, bertujuan untuk menjadi asistennya Tetsu agar Tetsu tidak kelelahan karena bekerja sendirian. Akan tetapi diceritakan, Morizumi ini ternyata adalah mata-mata atau orang kiriman dari rival perusahaan bonekanya bos Kubota. Dan Morizumi bekerja di tempat itu hanya karena ingin mencuri data dari campuran bahan yang sudah dikembangkan oleh Tetsu. Tetsu yang galau karena hasil pekerjaannya selama ini malah dicuri orang, ia pun memutuskan pergi untuk minum-minum. Dan saat sudah pulang ke rumah, Tetsu terlihat sedikit bertengkar dengan Sonoko istrinya, karena sebenarnya ada yang ingin disampaikan istrinya, tetapi Tetsu tidak langsung pulang. Di tengah kegalauannya Tetsu, ia malah bertemu dengan seorang gadis yang sedang marah-marah sendiri karena tidak pernah mendapatkan boneka dari mesin boneka yang dimainkannya. Tetsu pun menyelamatkan gadis itu karena karyawan di tempat mainan itu mengancam akan memanggil polisi kalau gadis itu membuat keributan di sana. Gadis yang diselamatkan Tetsu ini bernama Hiroko. Hiroko pun berterima kasih dan meminta maaf karena sudah melibatkan Tetsu. Dan Hiroko bilang kalau ia akan menebusnya dengan menraktir Tetsu untuk pergi berkaraoke. Tetsu yang diceritakan galau, ia pun mengiyakannya dan singkat cerita, Tetsu dan Hiroko akhirnya malah pergi ke hotel dan melakukan adegan cangkul-mencangkul part 2 di film ini nih, perahu karet lagi ya, aduh nih. Dan setelah selesai cangkul-mencangkul Gunung Merapi,
Hiroko bilang kalau ia mau melakukan itu hanya karena ia kesepian, dan Hiroko pun mengajak Tetsu untuk mengakhirinya dan tidak bertemu lagi. Dan diceritakan, Sonoko juga ternyata sudah tidak pulang ke rumah selama 3 hari dan beralasan pulang kampung karena ayahnya yang sakit. Tetapi di sini Tetsu tahu kalau ternyata Sonoko ini berbohong karena ibunya Sonoko menelpon dan ibunya bilang kalau Sonoko tidak bisa dihubungi dan ayahnya Sonoko baik-baik saja. Lalu saat Sonoko pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan diantarkan oleh seorang pria, Tetsu dan Sonoko pun akhirnya bertengkar. Dan di sana Sonoko bilang kalau ia akan jujur kepada Tetsu tentang semuanya, tetapi Sonoko meminta waktu selama 1 minggu untuk mengatakannya. Dan singkat cerita, setelah seminggu berlalu, Sonoko dan Tetsu pun akhirnya saling terbuka, mengaku kalau mereka sama-sama selingkuh dan menceritakan rahasia mereka masing-masing. Sonoko pun berniat meminta Tetsu untuk menceraikannya. Saat besoknya, ketika Sonoko datang dengan membawa surat cerai, Tetsu yang mengetahui kalau Sonoko masih menyembunyikan sesuatu, ia pun bilang kalau Tetsu tidak akan menceraikan Sonoko kalau Sonoko tidak jujur sepenuhnya kepada Tetsu. Mendengar hal itu, Sonoko pun mengiyakannya, dan ternyata Sonoko tidak pulang ke rumah selama 3 hari itu ternyata bukan karena ia berselingkuh, akan tetapi melainkan karena ia harus dirawat inap di rumah sakit karena Sonoko ini ternyata sudah divonis menderita penyakit kanker. Dan ketika Sonoko pulang mabuk tempo hari, itu hanya karena ia harus menanggung rahasia itu sendiri. Tetsu yang mengetahui kalau istrinya akan meninggal dan tidak mempunyai umur yang panjang lagi, ia pun tidak mau menceraikan Sonoko dan memutuskan untuk merawat dan menemani Sonoko untuk berobat ke rumah sakit dan menghabiskan waktu hidupnya Sonoko bersama. Dan diceritakan, dokter juga menjelaskan kalau Sonoko ini menderita kanker lambung progresif, ditambah ada gejala kelenjar getah bening dan hati, yang dimana dokter hanya bisa mengupayakan agar bisa menghilangkan rasa sakitnya saja. Saat Tetsu sudah berada di rumah, Sonoko yang juga tahu kalau hidupnya tidak akan lama lagi, Sonoko pun meminta Tetsu untuk membuatkan boneka seutuhnya dari tubuhnya Sonoko agar bisa menggantikan Sonoko di kemudian hari. Dan Sonoko juga bilang kalau sisa hidupnya akan ia gunakan untuk cangkul-mencangkul dengan Tetsu setiap harinya, cuy. Aduh nih, mereka berdua pun melancarkan aksinya mencangkul setiap hari sampai Tetsu bilang kalau ia mencangkul dengan istrinya sampai badan istrinya kurus. Sembari Tetsu membuatkan boneka dengan wajah dan lekukan badan yang sama persis dengan Sonoko istrinya. Sonoko pun akhirnya diceritakan sudah wafat atau meninggal, dan boneka Sonoko yang dibuat Tetsu telah selesai. Yang dimana boneka itu juga menjawab impiannya Pak Aikawa kalau mereka sudah berhasil membuat boneka yang sangat sempurna tanpa jahitan, mempunyai bentuk dan tekstur yang hampir sama dengan kulit manusia, yang seakan-akan seperti ada jiwa di dalamnya. Boneka Sonoko itu pun langsung dipasarkan dan dibuat edisi terbatas hanya berjumlah 100 unit. Dan diceritakan boneka itu langsung habis terjual hanya dengan waktu 2 menit. Lalu setelah beberapa hari, Pak polisi malah terlihat datang ke pabrik itu sambil membawa surat penangkapan yang tertujukan kepada bos Kubota. Karena pabrik itu telah menjual boneka cinta yang terlalu realistis seperti manusia dan isu perihal penyebaran materi yang vulgar. Tetapi karena sang bos adalah mantan polisi dan sudah mengetahui hal ini akan terjadi, ia pun dengan santainya menyerahkan diri ke polisi dan bilang kepada Tetsu kalau ia akan menemuinya dan mengajak semua pekerja makan-makan sepuasnya setelah 3 hari berlalu. Dan benar saja, setelah 3 hari kemudian, sang bos malah langsung bebas dari tuntutan dan merayakan keberhasilan perusahaannya yang selalu laris
dan menjadi nomor 1 tentang penjualan boneka di Jepang cuy. Mantap juga ya, ditangkap polisi malah santai aja ya. Lalu setelah hari-hari berlalu, Shin pun memperlihatkan Tetsu yang menghampiri beberapa anak muda yang sedang mengerumuni sesuatu di pinggir pantai. Dan diceritakan yang dikerumuni kumpulan anak-anak muda itu ternyata adalah boneka pertama buatannya Pak Aikawa. Dan setelah Tetsu selesai bercanda dengan anak-anak itu, Tetsu pun bercerita kalau ada satu hal sisi kepribadian dari Sonoko almarhum istrinya yang tidak diketahui oleh orang-orang dan hanya Tetsu yang tahu akan hal itu. Yang dimana itu adalah kalau Sonoko istrinya Tetsu adalah istri mesum yang sangat jempolan. Dan filmnya pun berakhir dengan ending yang lucu dikit nih. Gimana nih ya gue ngejelasinnya ya, tapi sedihnya juga ada cuy. Nah gitu aja dah ya, pusing gue cuy, mantep nih. Oke guys, mungkin segini aja ya untuk pembahasan film Asia kali ini ya. Nih bagi kalian yang pengen nonton full movie-nya, kalian langsung aja search nonton Romance Doll tahun 2020 di Google Chrome cuy. Dan gak capek-capeknya, gak henti-hentinya nih gua mau ngucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah nonton. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn cuy. Mantep nih, kalian ini emang the best ya. 2 bulan kita sudah 22.000 subscriber cuy, mantap nih. Nanti kita bakalan bahas film-film Asia yang bagus-bagus lagi ya. Ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Gua Demi sebagai narator pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching guys. Bye-bye.